Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila NC. Saya dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. Muhammad Rusli, MPhil Firman Sidik, MPDI, materi tentang manusia dan filsafat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, karena ia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Potensi itu akan mengarahkan manusia pada tahap mencapai hakikatnya sebagai manusia. Ketika filsafat berobjekkan manusia, filsafat menjadi ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk manusia. Dalam artian, filsafat akan membahas mengenai manusia secara mendalam, baik dari unsur dan fungsi hidupnya. Jika dikaitkan dengan suatu tokoh, itu berarti mengacu pada pemikiran tokoh tersebut mengenai manusia itu sendiri secara mendalam. Maka dari itu, kajian mengenai filsafat manusia mengarah pada hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia disebutkan sebagai alam kecil yang merupakan bagian dari alam besar yang ada di atas alam. Ia adalah makhluk yang bernyawa, makhluk antropomorfen, dan merupakan binatang yang menyusui. Akan tetapi, juga merupakan makhluk yang dapat mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya, baik lahir maupun batin. Al-Quran menyebutkan manusia dengan berbagai istilah, yaitu basyar, insan, dan nas. Istilah basyar mempunyai arti bahwa manusia merupakan makhluk yang terdiri dari karakteristik fisiologis, biologis, dan psikologis. Istilah insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Maka aspek jiwa dan raga inilah yang menjadikan manusia yang benar-benar berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sedangkan istilah nas digunakan untuk menunjukkan sifat universal manusia atau untuk menunjukkan spesies manusia. Artinya, ketika menyebut nas berarti adanya pengakuan terhadap spesies di dunia, yaitu manusia. Menurut Al-Jili, manusia merupakan makhluk dengan karunia-Nya merupakan unsur pokok dalam hidupnya. Unsur pokok tersebut yang menjadikan manusia memiliki potensi untuk meladeni sifat-sifat Tuhan. Dengan usaha ini, sesungguhnya manusia berada dalam proses pengembaraan menuju Tuhan. Keintiman antara manusia dan Tuhan merupakan titik akhir dari pengembaraan tersebut. Pada tahap ini, sesungguhnya manusia sudah mencapai realitasnya sebagai manusia yang hakiki. Berbeda dengan ahli syariati, ia memandang manusia tidak akan pernah mencapai realitasnya, karena antara manusia dan Tuhan selalu terdapat jarak yang memisahkan keduanya, sehingga manusia pada hakikatnya selalu menuju pada proses menuju realitasnya. Jadi, meskipun dengan segala unsur-unsur individunya, ia berpotensi untuk menjadi taraf yang lebih tinggi dari tingkatan manusia yang dicapainya. Tetapi pencapaiannya hanya terus-menerus mencapai potensi realitas. Kedua tokoh tersebut membahas manusia dengan kaitannya dengan penyatuannya dengan Tuhan. Tetapi Abdurrahman Wahid dan Murtadla Mutahari membahas manusia yang dikaitkan dengan ekstensi manusia sebagai makhluk yang hidup di dunia dan bertugas untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, kedua tokoh tersebut menjelaskan dimensi-dimensi manusia yang kemudian diarahkan untuk menjaga keseimbangan.
sebagai aspek dari kehidupan manusia. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan titik tekan dalam mencapai tujuan dari konsepnya. Gus Dur menjelaskan dimensi-dimensi manusia yang dikembangkan itu menuju pada ranah sosial. Sedangkan Murtadla Mutahari menjabarkan dimensi-dimensi manusia tersebut berpangkal pada keimanan dan keilmuan. Dalam merumuskan konsep tentang filsafat manusia, kedua tokoh tersebut sama-sama mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan utama keduanya dalam konsep tersebut, sehingga dalam membahas tentang manusia, keduanya juga menyertakan ayat-ayat yang kemudian dijabarkan. Maka pembahasan kedua tokoh tentang ayat-ayat mengenai manusia perlu juga dibahasnya. Selain pembahasan mengenai kebebasan manusia dalam menentukan masa depannya. Filsafat manusia dalam pandangan Abdurrahman Wahid dan Murtadla Mutahari. Mengenai hakikat manusia, konsep tentang hakikat manusia merupakan pemikiran fundamental Gus Dur dalam memberikan apresiasi luas dalam segala hal, baik dalam kehidupan manusia dan dalam memberikan perhatian dalam kesejahteraan setiap individu. Tampaknya Gus Dur menempatkan posisi manusia pada tempat yang sebenar-benarnya. Terbukti dalam setiap langkahnya selalu mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Menurutnya, manusia satu-satunya makhluk yang mempunyai kesempurnaan, keadaan yang paling tinggi dalam setiap ciptaan Tuhan. Ia adalah makhluk yang dilengkapi akal, perasaan, dan keterampilan untuk mengembangkan diri. Semua kelengkapan tersebut tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Demikianlah manusia lebih unggul dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ditinjau dari aspek ini, sesungguhnya seluruh manusia memiliki kedudukan yang tinggi dalam tatanan kosmologi. Sehingga setiap individu harus memperoleh perlakuan dan hak-hak dasar yang sama. Karena posisi manusia yang tinggi itu menuntut pula penghargaan kepada nilai-nilai dasar kehidupan. Apa yang disebutkan tadi merupakan dimensi-dimensi kemanusiaan yang bersifat universal, karena setiap individu pasti mempunyai dimensi-dimensi itu. Melekatnya fitrah dalam diri manusia, menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dalam artian, fitrahnya menjadikan manusia sebagai makhluk termulia di jagat raya. Tuhan tidak akan pernah salah pilih dalam menentukan suatu pilihan, termasuk juga untuk memilih manusia untuk menjadi penggantinya di muka bumi. Tuhan memilih manusia sebagai penggantinya tidak lain karena dalam penciptaannya manusia dibekali berbagai potensi yang dimungkinkan dalam melaksanakan tugas yang berat tersebut. Diutusnya manusia untuk memenuhi tugas-tugas utama. Dalam suatu tulisan, Gus Dur mengatakan bahwa tugasnya manusia di bumi adalah sebagai khalifah, tidak lain ialah untuk membawa kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan manusia. Nah, itulah tadi hasil pemaparan video tentang manusia dan filsafat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kita manusia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.